Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Jamil, ini ada pertanyaan dari Instagram yang masuk ke Radio Suara Tebu Ireng dari Afinatus Saadi. Gus, kalau nikah cerai apakah ada masa iddahnya? Nikah terus cerai, apa nikah cerai? Waalaikumsalam untuk penanya yang pertama ini. Kalau nikah terus cerai, apa ada iddahnya? Saya bilang tergantung, ya. Kalau nikah, ya, terus belum diapa-apakan, orang menicerai, apanya yang diidai? Ya mungkin sih namanya orang mungkin bisa ambil bisa enggak ya. Jadi begini, tetap ada iddah. Jadi orang nikah terus cerai itu ada iddahnya. Iddah itu begini, iddah itu ada yang bilang adalah istibra atau melihat bersihnya rahim dari suami tadi. Rahimnya ini mengandung apa tidak, intinya itu. Ya, apa ada jejak-jejak yang ditinggalkan oleh suami yang menceraikan itu. Nah, untuk melihat itu maka ada tenggang waktu namanya iddah. Ya. Ada yang bilang iddah itu ibadah, pokoknya disuruh menunggu, jangan sampai langsung nikah. Ada yang bilang iddah adalah istibra tadi, melihat bersihnya rahim dari jejak yang ditinggalkan oleh suami pertama. Karena menurut penelitian itu bahwa istri itu hilang pengaruh atau jejak dari suami itu sesuai dengan yang digariskan oleh agama Islam ini, namanya iddah, ya. Pakai ain iddah. Nah, iddah wanita itu dibagi-bagi. Kalau tadi yang ditanyakan adalah iddah wanita yang dicerai atau mutallaqah. Nah, iddah itu kita bagi dua. Iddah wanita yang ditinggal mati oleh suami, ya. Iddah yang ditinggal mati oleh suami ini yang pertama, ya. Kemudian iddah bagi wanita yang dicerai. Untuk wanita yang dicerai atau sebutannya mutallaqah, ya. Itu ada dua kemungkinan. Ketika dicerai itu hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. Jadi kalau ketika dicerai dia itu sedang hamil, maka iddahnya itu sampai dia melahirkan, ya. Didasarkan pada surat At-Thalaq ayat 5, maulatul ahmali ajaluna ayyadhana hamlahun. Wanita-wanita yang punya kandungan ajalnya atau iddahnya adalah sampai melahirkan kandungan. Nah, kalau 3 hari melahirkan ya sudah habis iddahnya. Okay. Kalau sebulan baru melahirkan ya habis. Kalau 8 bulan baru melahirkan ya iddahnya 8 bulan. Ini kalau wanita yang dicerai itu sedang hamil. Sekarang yang kedua, ketika dicerai itu tidak sedang hamil, namanya hail busung, ya. Ini ada dua kemungkinan, ya. Kalau haidnya masih aktif, ya, maksudnya masih belum menopause, ya, sudah haid, ya. Iddahnya 3 kali sucian. Didasarkan pada Al-Baqarah 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ya, wanita yang dicerai itu menunggu dengan dirinya, yaitu beriddah 3 kali sucian. Quru dalam mazhab Syafi'i diartikan 3 kali sucian. Kalau mazhab Hanafi diartikan 3 kali haid. 3 kali sucian itu begini misalkan, ya. Dia sedang suci, ya, terus dicerai. Bukan akhir suci tapi ya, baru suci dicerai. Nah, itu sudah dihitung 1. Nanti haid lagi, terus suci lagi
kedua haid lagi, tersuci lagi, yang ketiga ini haid lagi, sudah habis 3 kali sucian tuh ya. Sedangkan kalau dicerai di akhir suci tidak dihitung, ya nambah nanti. Jadi dia diperpanjang haid, terus suci lagi itu baru dihitung 1. Kalau haidnya tidak teratur, Gus. Ada aturannya. Kalau tidak teratur kan macam-macam ya. Tidak teratur itu bagaimana? Kalau keluar mampet itu kan kalau tidak sampai 15 hari kan dihitung haid itu. Atau sesuai dengan kebiasaan berapa haidnya ya. Tidak teraturnya haid itu kadang faktor psikis, kadang faktor obat KB, suntik dan lain-lain ya. Itu bisa. Yang kedua, untuk wanita yang tidak hamil, ketika dicerai tidak hamil, yang pertama tadi masih haid. Yang kedua ini belum haid karena nikahnya masih kecil misalnya. Atau ketika nikah belum haid dan belum pernah haid, ketika dicerai itu belum pernah haid. Atau sudah putus haidnya karena sudah tua. Apa ada orang cerai sudah tua? Banyak orang tua cerai. Ada orang 74 tahun umurnya baru cerai. Mungkin wanitanya ya kira-kira di bawah itulah. Nah, kalau seperti ini kan sudah busung ndak haidnya, dicerai, iddahnya berapa? 3 bulan. 3 bulan Hijriah sesuai dengan At-Tolak ayat 4. Wallahi ya'isna min makhidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuna thalathatu asyhuri wallahi lam yakin. Wanita yang sudah putus dari haid min nisaikum dari istri-istri kalian, in irtabtum jika ragu, jika kalian ragu, fa'iddatuna thalathatu asyhur, maka iddahnya 3 bulan. Wallahi lam yakin, dan wanita-wanita yang belum haid. Jadi kalau masih kecil nikah dan belum pernah haid cerai, atau sudah menopause cerai, ini iddahnya 3 bulan. Jadi kalau sudah selesai iddah boleh nikah lagi. Walaupun tua nikah lagi gak masalah. Nah ini. Sedangkan kalau wanita yang ditinggal mati suaminya ya, ini juga ada 2 kemungkinan. Satu, hamil, iddahnya sampai melahirkan. Kalau tidak sedang hamil ditinggal mati, maka iddahnya 4 bulan 10 hari, didasarkan pada surah Al-Baqarah 234. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihunna arba'ata asyhurin wa asyra. Ya. Wanita yang ditinggal mati suaminya atau yang suaminya mati ya. Orang-orang yang wafat dan meninggalkan istri, maka istri harus melakukan iddah 4 bulan 10 hari. Bukan 100 hari, ada di beredar di masyarakat tradisi iddah itu 100 hari, bukan. 4 bulan 10 hari. Kalau bulan Hijriah itu dihitung 30, berarti 4 bulan itu berarti 30 kali 4 120 tambah 10 hari berarti 130 hari. Itu iddah wanita yang ditinggal. Jadi sekali lagi kalau dicerai itu ada iddahnya. Nah, mungkin itu tentang iddah. Ada tambahan sebenarnya untuk iddah. Wanita yang sedang menjalani iddah ini wajib melakukan ikhtad, duka cita, tidak bersolek dan tidak memakai wewangian yang nyegrak-nyegrak, jadi tarkutib wazina, dan harus tinggal di rumah. Jadi wanita yang melakukan iddah harus ikhtad, duka cita, dalam arti meninggalkan wangi-wangian, parfum yang menyegrak, bersolek supaya nggak ada yang lamar ya, karena masa iddah nggak boleh dilamar. Yang kedua, dia tinggal di rumah ya, tidak keluyuran kecuali ada hajat, misalkan cari nafkah, kalau memang nggak ada yang gantikan itu ya boleh ya. Saya kira itu tentang iddah.